Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, kelas A, semester 1, NIM 200303014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin memaparkan tugas ke-15 saya, pengantar sosiologi. Pada pembahasan yang pertama yang ingin kita bahas yaitu 1. Historisitas individu. Di sini akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah. Dengan ini tidak bermaksud kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat. Sejarah dalam hal ini untuk memastikan struktur sosial bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tapi pertanyaan penjelasan penting dalam kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan orang-orang itu semenarik mungkin. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi melainkan bagaimana bisa terjadi bahwa ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam arti ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah yang didefinisikan secara empiris. Struktur sosial secara umum ini tidak benar-benar tentang individu atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Analitis, sebagaimana besar studi tentang karir mengendalikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil berkeliling, menempatkan tanda yang beruntung pada pengalaman kerja individu, yang mana kemudian diambil sebagai eksplananda. Terakhir, menerjemahkan pengadaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif. Kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi pengambilan kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman individu yang bekerja yang terperangkap di dalamnya. Tapi tentu saja orang-orang yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membuat karir mengambil tindakan sementara karir mereka hasil dalam seproses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Salah satu jalan keluar dari budaya analisis yang tersisir dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, pendekatannya adalah untuk memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut. Kedua, sifat manusia berpikir prosesual. Dari ketiga jalur pengembangan potensi tersebut disebutkan pada bagian penutup pada bab sebelumnya. Yang paling mudah dikejar adalah masalah sejarah individu itu sendiri. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan dan mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu, fisik atau biologis objek, memori, dan retensi rekaman yang disengaja, dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kontinuitas aktual waktu hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi hubungan dengan individu, kami mungkin berpikir hanya ada sedikit perlu memperhitungkan kontinuitas tubuh pendidikan itu. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial dan yang bekerja pasti akan menghadapi banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa berpindah antara mereka, dari Homo economicus hingga obat bius yang disosialisasikan dari ego dan ide hingga temperamen yang dibangun secara genetik, dari kelihatan takdir hingga dari guts hingga emosi universal Ekman. Tidak mungkin untuk memahami rekan kerja dan dalam disiplin ilmu lain tanpa membuat perubahan seperti itu. Bahkan pertemuan sosial sering membutuhkan penyesuaian terus-menerus terhadap konsep sifat manusia apapun yang digunakan. Selama percakapan, namun dalam pekerjaan sendiri saya belum menggunakan konsep sifat manusia.
setidaknya dalam namun itu selama 35 tahun ketika saya pertama kali memulai studi sosiologi yang percaya pada sifat manusia, saya berharap bahwa saya akan melihat banyak teori tentang hal itu dan akhir membutuhkan yang benar. Ketiga, ekologi terkait. Di antara teman-teman mereka yang lain, 2 bab sebelum sudah mulai diperjelaskan dualitas penting temporalitas dalam pendekatan prosesual. Di suatu tangan, semua berubah dan karena itu semua diakronis. Bahkan entitas dari proses sosial itu sendiri, entitas muncul hanya karena historitas memungkinkannya untuk melakukannya, dan mereka muncul sebagai garis keturunan peristiwa yang cenderung berulang dan dengan demikian cenderung menjadi individu yang tampaknya stabil dari ontologi tradisional. Secara khusus, penyediaan sejarah korporil, peringatan dan substantif dasar untuk tautan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan kami identifikasi sebagai seseorang atau kelompok, tapi di sini lain sejak itu semuanya berubah. Sosiologi liris. Dalam 2 fenomena garis keturunan di satu sisi dan ekologi di sisi lain, kita telah melihat 2 aspek temporalitas dalam garis keturunan. Kita melihat waktu diakronis narasi karier kemunculan. Dalam ekologi, kita melihat sinkronis waktu penentuan bersama waktu tindakan, waktu nyata, dan pengalaman bab ini akan memperluas analisis prosesualisme dengan menyelidik secara mendalam sifat ganda temporalitas ini. Ini adalah sosiologi transaksi seperti bab sebelumnya. Bab ini panjang dan rinci. Konsep hadiah transisi tidak dipelajari dengan baik dalam ilmu sosial dan banyak perbedaannya. Pendekatan diperlukan jika kita ingin membuatnya terlihat. Bab ini mengambil memuat melalui kritik sastra dan sejarah etnografi serta menganalisis beberapa teks sosiologis secara rinci. Ini juga menimbulkan pertanyaan umum temporatif yang akan muncul kembali dalam bab 6 dan 7, tetapi pertanyaan pengorganisasinya melibatkan perspektif liris dari proses sosial. Bab ini terungkap sebagai berikut. Ini dimulai dengan analisis teks menciptakan pengalaman dasar sosiologi liris pertama, ia kemudian liris. Sepanjang barang ketiga menjelaskan sifat dan dimensi sosial liris menggunakan sejumlah contoh. Bagian keempat mengalir secara lebih formal ke dalam literasi terkait yang penting teori sastra kontemporer dan sejarah etnografi, dan ke dalam isu-isu spesifik lokasi dan emosi. Disinilah hubungan bab dengan tematik untuk prosesualisme menjadi jelas. Hubungan problematif waktu linear dan waktu sesaat, garis keturunan dan momen, lokasi dalam waktu dan lokasi dalam ruang sosial, ini semua sentral masalah dalam prosesualisme dan berguna untuk menyelidiknya dalam suatu spesifikasi dan area terbatas. 5. Masalah kelebihan. Bab sebelumnya memperluas akun prosesualitis dengan flashing sifat masa kini, ruang transisi, tempat aksi dan determinasi terjadi. Ini adalah penyelidikan metodologis yang bagaimanapun seperti yang baru saja kita lihat juga melibatkan sikap analis terhadap materi yang dianalisis dalam bab ini. Intervensi lebih dari itu, teoris bab ini mengusulkan perubahan mendasar dalam teori problematika ilmu sosial. Seperti pendahuluannya, bab ini secara teoritis disusun berdasarkan dalam versi asumsi adat
Dalam hal ini, asumsi bahwa masalah dalam kehidupan sosial melibatkan terlalu sedikit sesuatu. Demokrasi bahwa kelebihan adalah subjek masalah yang independen. Untuk bentuk-bentuk penyelidikan independen mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis keuntungan terlalu banyak versus terlalu banyak dan tingkat-tingkat akses individu dan sosial. Bab ini kemudian membahas 5 kemungkinan mekanisme kelebihan beban, pembiasan konten, nilai gangguan kelompok dan sosialisasi yang berlebihan. Banyak dari ini terbukti menjadi motivasi alternatif sosial struktur seperti pasar dan hierarki yang biasanya dilihat sebagai sarana menangani masalah kelangkaan. Perlu dicatat bahwa bab ini tampaknya menerima sebagai sebuah keyakinan analisis peradaban individu atau sosial yang kuat dari bab-bab lain. Jadi bab ini seharusnya cukup sesuatu dengan pendapat persoalan yang digunakan di seluruh buku ini. Banyak masalah di zaman kita adalah masalah yang berlebihan. Populasi besar, pasangan, pinggiran kota yang luas, banyak informasi dan namun teori sosial dan argumen normatif kita kebanyakan berfokus pada kelangkaan, batasan anggaran, pengorbanan, pemborosan. Ini adalah konsep kelangkaan dihadapi dengan kelebihan. Bab 3 penutup. Kesimpulan dalam epilogi ini ingin menyatakan bahwa sosiologi berakhir paling dalam pada manusia, meskipun dalam mengajar tujuan humanistiknya harus sering digunakan bentuk pengetahuan ilmiah seperti statistik, inferensial, dan pencarian pola. Ini selain bentuk-bentuk pengetahuan yang secara tradisional dipandang lebih manusiawi seperti analisis etnografi dan arsip. Untuk memahami apa yang dianggap dengan pernyataan ini membutuhkan beberapa refleksi yang diperpanjang seperti yang saya catat di pengantar. Itulah hasil pemaparan materi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.